أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah saum. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan insya Allah akan melaksanakan sholat sunat Idul Fitri, yaitu 1 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Mei 2021. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan di pagi yang berbahagia ini. Shalawat serta salam tentunya tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat yang kita Allah istiqomah di dalam beliau. Pada hadirin sekalian, pada hari ini izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, yang bertugas insya Allah kita akan melaksanakan sholat id nanti sekitar pukul 6:15. Kemudian untuk yang bertugas nanti imam sholat akan dibawa oleh Bapak Suratomur. Kemudian khotib Bapak Haji Aceh Jainuddin. Untuk Bilal Ananda Padang Jaki Firdaus. Kemudian nanti setelah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ada petugas yang untuk menarikan infak dan sedekah nanti untuk siap-siap. Untuk remaja mungkin sama Karang Taruna yang nanti diawas oleh Bapak Nana dan Bapak Dana. Untuk di ibu-ibu ada remaja putri juga yang nanti akan diawasi oleh Ibu Nana Sofia. Aku jangan lupa ya Pak, tahu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatam Idul Fitri Rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dia dalam hati bersolat ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama dibacakan 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 takbir, dan di sela-sela takbir itu untuk para hadirin adalah dilaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan khusyuk. Mohon maaf dari saya selaku pembaca bila ada salah-salah kata di dalam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Salata sunnatan Idul Fitri, rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salata sunnatan Idul Fitri, rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabu suku kamu, mohon staf-stafnya diluruskan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jalaha, wal layli idza yasaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wan nafsi wa ma sawaha, فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح
جلاها وقد خاب من دسها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qad nazala 'alaikum yaumul 'idul fitri musimul barakat wal mazid wa diyafatul lakum minallahil karim. Asitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Asitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Asitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'aniddin. Ya Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Marilah kita buat perjumpaan nan suci ini di waktu yang mulia ini sebagai pemacu dan pemicu iman dan takwa kita kepada Allah. Sungguh iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebelum kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
firman Allah, wa tajawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, perjalanan waktu terkadang tidak terasa, seolah baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrus Syam. Tahu-tahu sekarang kita sudah meninggalkan bulan tersebut, bulan yang sangat murah dan penuh berkah dan penuh ampunan telah meninggalkan kita. Bulan itu telah mulai menjauh dari kita, yang kita lepas kepergiannya dengan urayan air mata. Bahkan kepergiannya ditangisi oleh langit, bumi, dan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditangisi oleh orang mukmin yang benar-benar menghargai usia dan ibadah yang Allah perintahkan. Bergema hari ini kalimat takbir itu di perumahan yang kita cintai ini. Bergema kalimat takbir itu di belahan bumi Nusantara ini. Bergema kalimat takbir itu di seluruh dunia alam semesta ini. Bahwa fajar 1 Syawal 1442 Hijriah telah menyingsing di ufuk timur. Pada saat ini kita berada pada hari yang agung. Pada hari ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kemuliaan dan keagungannya, di mana seluruh umat di segenap penjuru dunia bersedia untuk bangkit secara serentak, menggemakan dan mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Pengumandangan tersebut merupakan realisasi rasa syukur sebagai ungkapan kesadaran, kalimat keyakinan, serta merupakan panji-panji kemenangan dan kejayaan umat Islam. Dalam suasana hati yang penuh kegembiraan ini pula, dengan segala kebahagiaan yang terasa, dengan segala hal luar biasa yang sukar dibayangkan oleh gemuruh takbir kemenangan yang menggema di jagat raya, menggelora ke dalam jiwa, maka dari itu, marilah jamaah hadirin sekalian, sejenak kita melakukan perenungan pada hakikat makna ibadah yang telah kita lalui bersama. Apa yang kita perbuat selama beberapa tahun ini dan apa yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan ampunan itu. Mari kita merenung dan membuka mata hati kita yang paling dalam. Benarkah selama sebulan lamanya kita telah menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketaatan dan kepatutan, hanya mengharap ridho Allah sebagai bukti meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana seruan Allah pada hambanya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana ia diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Betulkah kita semua telah lulus dalam menghadapi ujian berpuasa sebulan penuh lamanya, membendung, menyingkirkan segala godaan dan nafsu angkara murka? Ataukah kita tidak pernah puasa sama sekali dan tidak melakukan amal soleh lainnya di bulan suci yang lalu? Maka hadirin jamaah sekalian, lihatlah sajadah yang kita gunakan, yang kita duduki hari ini. Berapa kali kita duduk di atasnya dan bersujud mengurai air mata di bulan Ramadan yang lalu. Tanda kita tunduk kepada Allah, bertaubat kepadanya atas dosa kita dan bersyukur atas nikmatnya. Lihatlah tubuh kita yang masih sehat ini, seberapa besar cara kita mengungkapkan rasa syukur atas karunia yang Allah berikan. Dengan tubuh yang masih sehat ini, Allah penuhi kebutuhan kita. Coba bayangkan, ada di antara kita, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, anak kita atau saudara kita, yang hari ini sudah tidak lagi bertakbir bersama kita,
di tempat yang mulia ini karena sakit atau bahkan sudah tiada. Berhasilkah kita membersihkan iman dari bintik-bintik kemaksiatan, kemunafikan, kemungkaran, serta iri terhadap sesama? Berapa kalikah kita sholat tarawih di bulan Ramadan ini? Berapa kali kita sholat 5 waktu di tahun dan bulan ini? Atau kita hanya sholat di awal dan di akhir Ramadan saja? Atau bahkan kita tidak pernah sama sekali sholat di tahun dan bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Tahukah jamaah sekalian, ketika Allah memanggil kita dengan kata, hai orang-orang yang beriman, bahwa Allah ingin kita menjadi sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Mungkin hanya di bulan Ramadan inilah kaki ini mampu untuk berdiri mengerjakan sholat sunat lebih dari 667 rakaat, sholat fardu 493 rakaat, istighfar lebih dari 2000 kali, dan sholawat lebih dari 1000 kali. Serta tangan ini terasa mudah untuk berbagi, karena hanya di bulan Ramadan Allah memudahkan segala hal dan melipat gandakan setiap amal soleh yang dilakukan hambanya. Namun jamaah hadirin sekalian, hari ini Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu telah berlalu meninggalkan kita. Bulan nan suci, bulan yang penuh rahmat dan magfirah, bulan pengampunan bagi hambanya yang memiliki pikiran bahwa hidup ini tiba untuk kembali. Adakah yang bisa menjamin tahun depan kita bisa berpuasa lagi dan sholat id bersama seperti ini? Ataukah kita sudah di alam kubur bersama cacing-cacing dan hanya menggunakan kain kafan? Atau bahkan kita sudah membusuk dimakan cacing tanah dan belatung? Ya Allah, setiap kali Ramadan telah berakhir, kami cemas ya Allah, kalau umur kami tidak sampai pada Ramadan tahun depan. Kami cemas ya Allah, kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kami. Karena itu panjangkan umur kami ya Allah, untuk dapat kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan, agar kami semakin dekat denganmu ya Allah ya Rabbi. Bimbing kami ya Allah, ya ilahi anta maksuni warido kamatlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hari ini kami lihat sekeliling di sop-sop kami dengan rasa sedih dan bersalah. Tahun kemarin masih ada sosok malaikat yang bernama Ibu yang bersama kami, yang semasa kecilku terganggu sholatnya karena tangisanku, terganggu puasanya karena aku menyusui, terganggu tahajudnya karena air kencing dan kotoranku, dan menetes air matanya karena nakalku. Ya Allah, hari ini pemimpin hidup dan teladan dalam diriku bernama ayah juga telah tiada. Masa bayiku pertama kali namamu Allah terdengar di telingaku melalui mulutnya, menetes darahnya ke bumi raya ini untuk menghidupi keluarga ini, berpeluh lusuh wajahnya untuk mengabulkan permintaan kami. Namun hari ini kau tak ada lagi ayah bersama kami di barisan kemenangan ini. Ya Rob, kami memohon agar kiranya kami bisa melaksanakan puasa tahun depan dan mampu memperbaiki kekurangan di puasa di tahun ini dalam kondisi yang baik dan lebih baik lagi, karena kepadamu lah kami memohon. Ya Rabbi, rasanya puasa kami hampa, jiwa ini miskin tak berarti apa-apa, bahkan diri ini bergelimang noda dan dosa yang tak tahu apakah sudah Engkau ampuni. Maka hanya rahmat dan magfirah-Mu ya Allah yang kami minta. Sungguh kami ibarat setetes embun dalam lautan keagungan-Mu yang selalu merindukan kasih sayang-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, apa selanjutnya aktivitas paling utama dilakukan sekembali kita dari sholat Idul Fitri dan Idul Fitri hari ini? Yaitu menjaga ibadah kita sama seperti bulan Ramadan, atau bahkan lebih baik lagi. Dan jangan sampai setelah puasa
kita kembali lagi atau bahkan lebih buruk dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Na'udzubillah. Dengan demikian, pada lebaran kali ini diharapkan semua dosa musnah dan kita kembali kepada fitrah, suci tanpa secuil dosa, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kandung kita. Akhirnya, marilah kita terlebih dulu kita ucapkan permohonan maaf kepada diri kita sendiri sebelum kita meminta maaf kepada orang tua, kepada suami atau istri, kepada keluarga, tetangga, guru-guru kita dan juga sahabat-sahabat kita. Selamat Idul Fitri wahai penglihatanku. Maafkanlah aku, selama ini kau hanya kugunakan melihat kilau kekurangan orang lain serta dosa orang lain. Tetapi aku butakan matamu bila melihat kekurangan dan dosaku sendiri. Selamat Idul Fitri wahai pendengaranku. Maafkanlah aku, selama ini kau hanya kusumpali rongsokan kata-kata kotor dan gosip yang mencela orang lain, dan engkau kumekarkan bila membisikkan keburukan dan menghina serta meremehkan orang lain. Selamat Idul Fitri wahai mulut. Maafkan aku, selama ini kau hanya kujejali, kubuat memuntahkan hal yang tidak baik, bahkan memaki mengumpat orang lain, dan yang mana belum tentu bisa atau bahkan saya lebih hina dari orang-orang yang kita hina atau remehkan. Lihatlah tangan ini wahai jamaah sekalian, dan ucapkan selamat Idul Fitri wahai tangan. Maafkanlah aku, selama ini lebih banyak kugunakan untuk hal yang tidak baik. Terkadang mungkin mengambil hal yang bukan hakku, tetapi aku sembunyikan tanganku bila untuk mengangkat tangan dalam sholat, untuk beribadah kepadamu duhai penciptaku. Ucapkanlah dan pegang kakimu wahai jamaah sekalian. Selamat Idul Fitri wahai kaki. Maafkanlah aku, selama ini sering kau kuajak untuk ke tempat yang tidak baik, melangkah ke tempat yang sesat, namun malas dan tak mau ke tempat yang berkumandang ajar, pengajian, seruan kebaikan yang lainnya. Wahai Allah yang memiliki seluruh alam yang sempurna, ampunilah seluruh dosa kami, hamba yang hina ini. Tutupi dan hapuskan segala aib dan kesalahan yang telah sudah. Bimbing hati dan diri ini ke tempat yang Engkau ridhoi lagi mulia. Jamaah hadirin sekalian, setelah Idul Fitri ini pula, yang masih punya orang tua, limpahkanlah curahan rahmat dan kasih sayang Allah dengan menemui orang tua saudara. Rebahkan kepalamu di atas pangkuan mereka. Akui bahwa kamu telah melelahkan mereka, kamu telah merepotkan hidup mereka, kamu telah menyakiti mereka dengan perkataan dan perbuatanmu. Akui bahwa kamu sibuk mengejar dunia, tidak sempat mengunjungi orang tua, meluangkan waktu untuk mereka, bahkan sekedar menyapa. Temui mereka setelah ini, basahi pangkuan mereka dengan linangan air mata sebagai permohonan maaf dari anak kepada orang tua. Untuk saudara yang sudah kehilangan orang tua, akui bahwa selama hidup kita tidak sempat membahagiakan mereka, apatah lagi membalas semua kebaikannya. Bersedekahlah atas nama mereka, ziarahi pusara mereka, kunjungi karib kerabatnya dan teman-teman mereka. Ucapkanlah dengan keheningan hatimu, Allahumma adhil ala ahli kuburis surur, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para suami, curahkanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengeratkan tali kasih sayang pada istrimu. Begitu besar pengorbanan istrimu untuk mengabdi kepadamu. Ia rela meninggalkan orang tua dan keluarganya. Ia rela meninggalkan kampung halamannya. Bahkan ia rela tinggal di regensi ini demi membangun rumah tangga bersama. Akui bahwa kamu mengabaikannya, tidak cukup waktu untuknya, atau bahkan menyakitinya. Akui bahwa kesibukanmu tidak bisa menyisakan waktu yang cukup untuk melayani istrimu. Para istri, curahkanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengeratkan tali kasih sayang pada suamimu.
karena sejak ijab kabul dalam pernikahan yang lalu, semua dosa dan kesalahan istri menjadi tanggung jawab suami. Begitu berat tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan syukurmu dengan memuliakan orang yang telah menemani kamu dan memuliakan hidupnya untukmu. Mintakan maaf dan katakan bahwa pelayananmu tidak sebanding dengan seluruh kenikmatan dari suamimu. Gunakan momen Idul Fitri menjadi momen saling memaafkan antara suami dan istri, agar Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam keluarga dan dijadikannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Usai sholat Id ini pula, curahkan rahmat Allah dengan mengeratkan tali kasih sayang dengan sesama manusia. Temui karib kerabat, handai tolan, tetangga, dan semua orang, bahkan dengan sesama makhluk Allah, apapun agamanya, keyakinannya, terutama orang-orang yang lewat tangan-tangan mereka telah mengalirkan nikmatnya kepada kamu. Julurkan tanganmu untuk meminta maaf, bersihkan hatimu dari dendam, dengki, dan kebencian. Untuk itu, kita manfaatkan kumpulnya kita selepas Idul Fitri melalui acara halal bihalal, saling bersalaman satu dengan yang lainnya, agar dapat saling memaafkan, supaya selepas Idul Fitri ini dan kembali kita kepada kehidupan di masyarakat, kita semua terbebas dari salah dan dosa sesama kita. Kita kembali kepada kesucian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua yang hadir di sini dan mengabulkan seluruh doa dan permohonan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hada qaula wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa lisairil min kulli dzanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anqim wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.